hak kasih public address dengan menyindir, bos, itu kalimat yang berbahaya bagi demokrasi. Saya mau sebut satu hal. Artinya dia setuju dengan kalimat itu. Enggak, saya mau sebut satu hal. Kenapa saya katakan ini bukan sikapnya Pak Jokowi. Ketika Lalu DPR, sikap siapa? ketika DPR menyatakan, Sikap ketika, Bambang sebagai ketika apa? DPR menyatakan bahwa majelis lah. akan nggak ada urusan, nggak ada urusan. Dia mesti bantah itu. Ya, ini memang persoalannya Bambang Susatyo. Tapi itu jadi social tax bangsa ini, mesti dibatalkan oleh Ya udah presiden. Bambang Susatyo yang Anda kritik. Tidak mungkin juga lah. Saya minta Jokowi. Kok Anda yang minta Jokowi? Seluruh kehidupan awal dari kabinet ini dimulai dengan menebar kecemasan gitu. Apa? Contohnya apa? 30% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme. Dosen juga begitu. Jadi ada mahasiswa di sini, ini mungkin 300 orang. Berarti ada 100 orang di sini bawa pisau, bawa bom molotov gitu. Kan itu yang diucapkan kan? Kan yang diucapkan paham radikal. Iya. Terpapar paham radikal. Kalau terpapar paham radikal di dalam pikiran rejim itu bakal manifestasi kekerasan itu. Karena itu diperlihatkan tadi bahayanya. Kalau cuma terpapar, apa bahayanya orang terpapar? Anda nggak melihat kelompok masyarakat, anak-anak muda yang terpapar paham radikalisme Saya itu tiap nggak hari bahaya? terpapar radikalisme. Saya ingin bikin negara Islam nih. Tadi pagi saya berpikir begitu. Karena saya menganggap banyak dosa di sudut kota. Tiba-tiba dosanya hilang gitu. Karena orang menganggap kewarganegaraan lebih penting daripada identitas agama. Maka berhenti ilusi saya buat negara Islam. Saya ingin bikin negara komunis. Karena saya lihat ada ketidakadilan. Terus Jokowi bilang BPJS saya gratiskan. Maka ide saya bikin negara komunis hilang dalam 2 menit. Saya mau bikin negara liberal. Tapi saya tahu bahwa nggak mungkin. Karena ada yang pasti nggak ikut saya bikin negara liberal. Maka saya hilang ini. Jadi potensi itu membatalkan seluruh ide. Apa yang ditakutin dengan ide radikal? Saya terusin sekali lagi ya. Secara teoritis, ide radikal itu bisa dibatalkan oleh ide kritisisme. Nah, di kampus radikalisme dianggap bersemayam di situ. Sebulan ini saya 6 kali dilarang masuk kampus, padahal saya mau mengucapkan critical discourse itu. Kalau pemerintah anggap bahwa mencegah radikalisme, kasih pikiran kritis. Ya saya datang ke kampus, kampusnya digembok. Rocky Gerung nggak boleh masuk. Padahal saya mau membantah itu supaya ada dialektika dalam pikiran, kasih outlet radikalisme itu. Yang terima saya itu justru pesantren Ngeruki yang dianggap sebagai sarang teroris itu. Justru Tapi mereka harus diajak berdebat. Dia minta saya ke situ untuk berdebat itu. Jadi lebih terbuka pikiran Ngeruki daripada pikiran istana dalam soal teori radikalisme itu. Jadi soal-soal semacam itu tuh. Ya. Nah, saya gabung aja dengan pembicaraan. Masih bisa ya teruskan. Ya, sedikit ya. Oke. Jadi idenya sebetulnya karena pemerintah gagal untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan, dia mulai ceramahin tentang radikalisme. Ceramahin tentang stabilitas nasional segala macam. Jadi omong kosong itu yang mau saya bongkar sebetulnya. Lain kalau keadaan ekonomi baik-baik aja nggak ada tuh diskus radikalisme. Oke. Mengapa Anda lihat bahwa ini memang harus dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan? Pak Jokowi ini meletakkan dasar-dasar supaya radikalisme itu tidak lagi menjadi ancaman besar di Indonesia. Oh iya, kalau kita lihat fokusnya kan ada 2. Pertama kita punya surplus demografi ya. Anak-anak muda ini harus masuk ke perekonomian dalam artian ada investasi dan lain-lain. Investasi ini butuh stabilitas politik. Salah satu yang bikin problem politik kita nggak stabil adalah ide-ide tentang negara Islam, khilafah dan lain-lain, dan terus-menerus membuat kita nggak stabil. Ini harus diselesaikan agar kita bisa membangun secara ekonomi dengan lebih sehat. Ini ya saya bantah aja itu supaya nggak berlanjut ke kekacauan itu. Istana bilang problem kita nggak bertumbuh karena faktor eksternal tuh. Bukannya Kalau itu tidak ada ekonomi tidak bertumbuh. Sekarang Anda balik gitu. Supaya ekonomi bertumbuh, radikalisme mesti diberantas. ekonomi kita tumbuh. Dari berapa ke berapa? Tumbuh 5% tumbuh kita. Dari berapa ke berapa? Dibanding sama negara lain kita cukup bagus. Dibanding sebelumnya berapa? Kita nggak bicara soal pertumbuhan ekonomi secara spesifik, nanti nggak ada ujungnya. Turun dari periode SBY ke periode Jokowi. Ngapain banding? Kita harus menutup mata kuliah tentang negara di jurusan ilmu politik. Coba saya terangin. Realnya ekonomi kita tumbuh. You ekonomi ya. Oke. Sekarang you mau bandingin dengan Singapura.
Singapura itu nggak ada pertanian. Karena itu dia pasti drop kalau nggak, ini jasa. Indonesia itu ada pertanian yang bikin Berdaya tumbuh alam. secara otentik. Kita cabut singkong, ekonomi bisa tumbuh 5%. Ya enggak lah, Ambil harus stop. dikelola. Bicara, saya mau maju masuk ke sini. Bicara soal stabilitas, ya memang Gini, kebebasan Indonesia itu sebetulnya punya tingkat kebebasan yang luar biasa maju kan dibandingkan banyak negara Asia. Freedom House pernah menempatkan negara kita sebagai salah satu negara free country. Tapi sekarang ini memang ada persoalan. Dan salah satu persoalannya adalah ketika kebebasan ternyata dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya anti demokrasi. Jadi menyebarkan gagasan-gagasan anti demokrasi atas nama demokrasi. Contohnya apa? Ya khilafah. Ya, khilafah itu sepenuhnya anti demokrasi, tapi dia jadi berkembang karena negara ini memberi ruang bagi hak-hak orang untuk berpendapat secara berbeda. Nah, ini akibatnya sekarang yang terjadi adalah banyak orang mulai tidak lagi percaya pada kebebasan berekspresi karena sudah di free Justru rider dimanfaatkan banyak. oleh Ya. Contohnya suara-suara itu. ya ini, saya khawatir memang kalau orang udah mulai bicara tentang apakah kita sudah siap dengan demokrasi, apakah kita harus memperjuangkan stabilitas, karena itu ujung-ujungnya memang ada potensi ke arah kemudian pemberangusan. Ya. Misalnya saja contoh terakhir itu adalah adanya keinginan untuk memasukkan dikembalikannya pasal larangan terhadap penghinaan terhadap presiden ke KUHP. Itu kuat tuh narasi itu di DPR. Itu kan sebetulnya karena argumennya selalu ya selama bertahun-tahun ini ternyata kebebasan itu sudah digunakan untuk menghina presiden atau DPR atau pemerintah. Yang menurut saya loh boleh dong orang menghina DPR-nya, pemerintahnya, presidennya. Tapi ini menjadi dijustifikasi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini dijustifikasi karena orang kan bilang tuh lihat tuh di media sosial orang seenaknya saja menyebarkan kebencian, menghina agama lain, sehingga seolah-olah memang kebebasan berekspresi itu berbahaya. Padahal kan sebetulnya tidak begitu. Ya. Yang kita bicarakan barusan, bayangkan loh ya, dan saya keberatan sekali dengan pernyataan Bambang Susatyo ini. Bayangkan, kami akan menjelma jadi preman dan buas kembali tanpa pandang bulu. Maksud dia apa? Apakah kita akan kembali ke era Orde Baru? Dia menerjemahkan pikiran Jokowi. Enggak ada urusan. Dia lagi cari, anggap itu, dan saya dia menerangkan cari pikiran muka di rezim. depan kita Pikiran semua. rezim. Cari Ini muka loh, di depan apa Jokowi. Enggak. Jokowi adalah Sebetulnya Jokowi ya. hanya ada kelompok kecil. Mayoritas bangsa kita itu kan masyarakat tengahan. Saya orang Muhammadiyah jadi seringkali bagaimana pemahaman kita tentang negara Pancasila ini sebagai darul ahdi wa syahadah. Waduh. Negara yang kita sebut sebagai negara persaksian Pancasila. Karena Abi Kusno ketua PP Muhammadiyah waktu itu juga terlibat di dalam tim 9. Oke, langsung tapi pada poinnya, Jadi Mbak. intinya adalah jangan memonopoli yang namanya ya seperti ini kayak gitu ya. Sebetulnya ini kan kelompok kecil, selesaikan sesuai dengan Tapi ini portfolionya. mencerminkan apa yang mayoritas bangsa menjadi kita itu ininya pemerintahan Pak Jokowi nggak? Atau ini personal, statement personal? Ini personal tidak ya? personal. Saya mau bilang Tidak gini. personal. Saya tidak setuju juga. Tapi dia ketua MPR. Karena itu dia tidak personal. Enggak. Oke, saya terangkan. Nggak bisa. Saya terangkan ya. Posisi dari Bambang Susatyo adalah ketua MPR. Apa yang personal di situ? Nggak bisa dia. Oke, kedua, you nggak usah terangkan pada saya tuh. Saya tunggu kalimat ini dibatalkan oleh Jokowi. Udah dibatalin apa belum? Ya enggak ada Jokowi hubungannya dong. Enggak ada Masa hubungan. semuanya Presiden membatalkan Nggak ada pernyataan hubungan. ketua MPR. Lepas juga. dan Dalam ketua keadaan DPR. bernegara. Nah, kita harus Gini, ada Saya kasih, juga. saya kasih Kepala contoh. negara, Bisa. kepala negara punya hak kasih public address dengan menyindir bos. Itu kalimat yang berbahaya bagi demokrasi. Saya mau sebut satu hal. Artinya dia setuju dengan kalimat itu. Enggak, saya mau sebut satu hal. Kenapa saya katakan ini bukan sikapnya Pak Jokowi. Ketika Lalu DPR, sikap siapa? ketika DPR menyatakan, Sikapnya Bambang. sebentar. Sikap Bambang sebagai ketika apa? DPR menyatakan bahwa majelis lah. akan Iya, bentar, ada. bentar, kita dengarkan Ade Armando dulu. Ketua MPR yang ngomong. Rok, dengar dulu. Ketika, ya, ketika DPR mengatakan akan MPR. ada penghidup, MPR. enggak DPR. Ketika DPR mengatakan bahwa akan ada dihidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, salah satu orang yang bilang bahwa saya nggak setuju dengan itu adalah Pak Jokowi. Oke. Ya, Kenapa jadi- nggak konsekuen dengan ini? Nggak usah dong. Kenapa? Kan Kenapa dia harus membantah? Dia- Nggak ada urusan. dia- Nggak ada urusan.
Dia mesti bantah itu. Ya, ini memang Ini jadi persoalannya teks Bambang sosial. Susatyo. Tapi Ini kan- itu jadi social tax bangsa ini, mesti Iya, dibatalkan memang. oleh Ya presiden. udah Bambang Susatyo yang Anda kritik. Tidak mungkin juga lah. Saya minta Jokowi, Kok Anda yang minta Jokowi saya tidak minta dia kepala negara untuk batalkan itu. Ya udah, Karena warga batalkan negara. Tapi gini loh, Bung Rocky, misalnya pertanyaan gampangnya gini, memangnya kalau setiap pejabat negara salah omong, Jokowi. harus menganulir? Loh, ini Karena dia kepala presiden. negara. Jadi Pak Jokowi itu presiden atau juru bicara? Sebagai kepala negara, dia merawat demokrasi. Enggak. Tapi Karena tidak itu dia mungkin juga semua pejabat mesti dia kontrol. harus untuk dia ucapan lakukan itu. itu kalau dia kepala negara. Ya, kalau nggak apa Ya, coba. apa yang dia Rocky. lakukan kalau hanya itu tugasnya? Sekali dia lakukan, dia nggak perlu lakukan Rocky. banyak kali. Sekali dia lakukan itu, yang lain nggak akan ikut contoh. Rocky, Bukan posisi- setiap hari dia lakukan. Rocky. Dia ambil sesuatu yang betul-betul fenomenal dan dia katakan, saudara Bambang Susatyo, Anda tidak beretika mengucapkan itu karena Anda punya jabatan publik. Dia ketua MPR. Ini Tapi ketua dia nggak- MPR, nggak ada hubungannya secara struktural, bukan di bawah pemerintah. Bukan soal di itu bawah sebagai Jokowi. kepala negara. Nggak ada. Ini nggak ngerti dari tadi nih. Kepala negara itu. Nggak punya- ada. Buset lah. Oke, kami kembali sesaat lagi. Kalau kena nggak dia yang tentang.